Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang desain produk dan jasa. Berikut materi yang akan disampaikan. A. Pendahuluan. Dalam menciptakan produk, baik barang maupun jasa, perusahaan menghadapi tantangan untuk beradaptasi dengan perubahan permintaan dan selera konsumen yang terus berubah. Faktor-faktor seperti pengaruh media informasi yang masih membuat persaingan di pasar semakin ketat, sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan untuk menghasilkan produk inovatif yang memiliki nilai guna maksimal. Manajemen strategis menjadi tanggung jawab setiap pemimpin dalam perusahaan untuk merancang, menerapkan, dan mengawasi kegiatan yang mendukung tujuan ini. B. Strategi pengambilan keputusan desain produk. Beberapa perusahaan besar memiliki sumber daya yang cukup untuk menghasilkan ketiga keunggulan kompetitif tersebut. Namun, untuk bisnis atau unit usaha dengan skala kecil atau menengah keterbatasan sumber daya merupakan hambatan utama dalam mencapai keunggulan kompetitif. Manajer operasional memiliki tanggung jawab untuk membantu bisnis atau unit usaha untuk mencapai keunggulan kompetitif menggunakan sumber daya yang tersedia. Keputusan desain produk, baik berupa barang atau jasa, tidak hanya terkait dengan jenis produk yang akan dihasilkan, namun juga bagaimana proses menghasilkan produk tersebut. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Suatu strategi mencakup konsep, kerangka kerja, dan teknik yang dapat digunakan untuk menyusun dan menjalankan strategi secara aktif. Meskipun strategi dapat membantu pencapaian suatu keberhasilan, strategi tidak menjamin keberhasilan. Ada beberapa faktor yang menunjang tercapainya suatu keberhasilan menurut Groth 1999, yaitu 1. Tujuan yang sederhana, konsisten, dan berjangka panjang. 2. Pemahaman yang baik mengenai lingkungan persaingan. 3. Penilaian baik mengenai sumber daya yang dimiliki. Dan 4. Pelaksanaan yang efektif. Oleh sebab itu, setiap keputusan untuk mendesain sebuah produk harus memiliki konsep yang matang. Adapun menurut Rangkuti 1999, konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut. A. Distinctive competence. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. B. Competitive advantage. Kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. C. Akuisisi lisensi. Akuisisi ini dimaksudkan agar perusahaan dapat memperoleh izin memproduksi berbagai produk dari pemilik merek dagang produk tertentu. Sebuah strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan produk dengan arus kas, dinamika pasar, siklus hidup produk, dan kemampuan organisasi. Secara garis besar siklus kehidupan produk dibagi menjadi 4 tahapan, dapat dilihat pada gambar di bawah ini, yaitu yang pertama ada tahap perkenalan, introduction, merupakan awal dari sebuah produk. Yang kedua ada tahap pertumbuhan, growth. Pada tahap ini produk sudah dikenal dan dikonsumsi oleh masyarakat, dan penjualan juga mulai meningkat pesat sehingga terjadi over demand. Yang ketiga tahap puncak, maturity. Di tahap ini permintaan masyarakat akan produk mencapai titik puncaknya. Yang terakhir ada tahap penurunan, decline. Tahap penurunan ini merupakan petunjuk bahwa perusahaan sudah harus memperkenalkan desain produknya yang baru untuk merespon keinginan konsumen. Menurut Olsen dan Wyckoff dalam Shareholder 2000 P144 menunjukkan 3 cara pelanggan berpikir tentang atribut jasa. Yang pertama, 1 atribut terlalu ditekankan, overpowering. 1 atribut menerima perhatian terlalu besar, yang lain menerima sedikit atau tanpa bobot. Kedua, atribut tunggal dengan ambang minimum. 1 atribut menjadi perhatian utama, yang lain memenuhi paling tidak kebutuhan minimum. Sebagai contoh, dalam cetak film kilat, waktu merupakan atribut yang utama, sedangkan kualitas cetakan dan pelayanan yang lain hanya memenuhi ambang minimum. Yang ketiga, atribut rata-rata tertimbang. Masing-masing atribut menerima bobot tertentu dalam jumlah atribut tertimbang diperhatikan.
Dalam hal ini, pelayanan yang kurang pada satu atribut dapat diimbangi dengan pelayanan yang lebih pada atribut yang lain. Selanjutnya bagian C, desain produk, barang, dan jasa. Penampilan kemasan memang penting, namun hal yang perlu dipertimbangkan produsen selanjutnya mengenai kemasan adalah biaya yang diperlukan. Pembiayaan kemasan harus memiliki proporsi yang imbang dengan harga jual produk. Pembiayaan kemasan harus memiliki proporsi yang imbang dengan harga jual produk. Kemasan model tersebut cenderung memakan biaya besar dan cocok digunakan untuk industri skala menengah besar. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2012 menginformasikan secara umum fungsi kemasan adalah: yang pertama, melindungi dan mengawetkan produk seperti melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembaban udara, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi pada konsumen. Lalu yang ketiga, meningkatkan efisiensi seperti memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman dan penyimpanan. Selanjutnya, ada pun 3 faktor yang perlu diperhatikan pada desain kemasan produk jasa. Menurut Rihad, yang pertama yaitu kesamaan dengan layanan yang dijalankan saat ini. Artinya bahwa layanan baru harus sesuai dengan layanan pelanggan yang dijalankan saat ini. Poin yang kedua, kesamaan dengan proses yang dijalankan saat ini. Gagasan yang sangat luar biasa pun terkait layanan membutuhkan dukungan operasional agar dapat terlaksana. Contohnya, toko bahan makanan yang memutuskan memberikan tawaran layanan pesanan antar ke rumah. Lalu poin ketiga, pertimbangan finansial, pendesainan, dan implementasi sebuah pelayanan baru memakan biaya dan harus dipertimbangkan secara finansial. Meskipun pendesain dan implementasi sebuah pelayanan baru sering dianggap hal positif yang akan mendatangkan keuntungan, hal tersebut dapat juga hanya sekedar layanan baru supaya tidak kehilangan para pelanggan yang penting. Nah, selanjutnya, pengembangan produk baru yang agresif mengharuskan organisasi membangun struktur internal yang membuka komunikasi dengan pelanggan. Budaya organisasi inovatif, penelitian, dan pengembangannya agresif, kepemimpinannya kuat, bonusnya bersifat formal, serta pelatihan. Yang pertama, memahami pelanggan merupakan permasalahan utama dalam pengembangan produk baru. Yang kedua, perubahan ekonomis menyebabkan meningkatnya tingkat kemakmuran pada jangka panjang, tetapi siklus ekonomi dan harga berubah pada jangka pendek. Yang ketiga, perubahan sosiologis dan demografis dapat muncul pada beberapa faktor seperti berkurangnya ukuran keluarga. Lalu yang keempat, perubahan teknologi yang membuat segalanya, mungkin dari telepon genggam hingga iPhone hingga jantung buatan. Dan yang kelima, perubahan politik atau peraturan penghasilan, perjanjian perdagangan yang baru, tarif yang baru, dan juga persyaratan kontrak yang baru dengan pemerintah. Dan yang keenam, perubahan lain dapat muncul melalui kebiasaan pasar, pemasok, dan distributor. Selanjutnya, sistem pengembangan produk. Yang pertama ada Quality Function Deployment atau QFD. QFD adalah proses menetapkan permintaan pelanggan dan menerjemahkan keinginan pelanggan ke dalam atribut yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional. Suatu perangkat QFD adalah rumah kualitas, yaitu bagian dari proses penyebaran fungsi kualitas yang menggunakan matriks perencanaan untuk menghubungkan keinginan pelanggan dengan bagaimana perusahaan akan memenuhi keinginan tersebut. Yang kedua ada tim pengembangan produk. Tim pengembangan produk bertanggung jawab mengubah permintaan pasar menjadi sebuah produk yang dapat mencapai tahap keberhasilan. Tim ini terdiri atas perwakilan dari pemasaran, produksi, pembelian, penjaminan kualitas, dan pelayanan. Yang ketiga, kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai.
Kemampuan untuk diproduksi dan rekayasa nilai berkenaan dengan peningkatan dalam hal desain dan spesifikasi pada tahap pengembangan produk, mulai dari penelitian, pengembangan, desain, dan produksi. Selain pengurangan biaya yang nyata dan harus terlihat, desain sedemikian hingga barang layak diproduksi dan rekayasa nilai juga menghasilkan keuntungan lain, antara lain yaitu mengurangi kerumitan, standarisasi tambahan dari berbagai komponen, perbaikan aspek-aspek fungsional dari produk, peningkatan desain pekerjaan dan keamanan pekerjaan, memudahkan produk untuk dirawat, dan desain yang tangguh. Permasalahan desain produk. Yang pertama, desain yang tangguh. Desain yang tangguh berarti produk dirancang sedemikian rupa sehingga tidak ada sedikit variasi pada produk atau perakitan, tidak berdampak banyak pada produk akhirnya. Juga, desain yang dapat diproduksi sesuai persyaratan, bahkan dengan adanya kondisi proses produksi yang tidak sempurna. Yang kedua, desain modular. Desain modular adalah desain di mana bagian atau komponen dari suatu produk dibagi-bagi menjadi modul-modul yang dapat dipertukarkan dan diganti dengan mudah. Yang ketiga, ada computer aided design. Maksudnya adalah penggunaan komputer secara interaktif untuk mengembangkan dan mendokumentasikan produk. Yang keempat, ada computer aided manufacturing, yaitu penggunaan teknologi informasi untuk mengendalikan mesin. Adapun manfaat CAD dan CAM adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas produk menjadi semakin membaik. Yang kedua, waktu desain yang lebih singkat. Tiga, pengurangan biaya produksi. Yang keempat, ketersediaan basis data. Dan yang kelima, memunculkan kemampuan baru. Yang kelima, teknologi virtual reality, bentuk komunikasi visual di mana citra-citra digunakan sebagai pengganti dari benda aslinya, tetapi masih memungkinkan penggunaan untuk meresponnya secara interaktif. Yang keenam, ada analisis nilai, suatu tinjauan atas produk yang berhasil dilakukan selama proses produksi. Yang ketujuh, ada etika dan desain ramah lingkungan. Ada tiga. Yang pertama, mengembangkan produksi yang lebih aman dan ramah lingkungan. Yang kedua, meminimalkan limbah, bahan baku, dan energi. Yang ketiga, mengurangi kewajiban terhadap persoalan lingkungan hidup. Kesimpulannya adalah desain produk harus mempertimbangkan kebutuhan pelanggan, keunggulan kompetitif, dan kemampuan internal perusahaan. House of Quality atau HOQ membantu menganalisis hal ini. Distinctive competence dan competitive advantage memastikan keunggulan yang sulit ditiru pesaing. Dalam jasa, tiga faktor utama adalah: yang pertama, kesesuaian layanan dengan harapan pelanggan; yang kedua, kemampuan beradaptasi dengan teknologi dan kebutuhan pasar; yang ketiga, pendekatan finansial yang menjaga profitabilitas. Kesuksesan desain produk bergantung pada inovasi, strategi, dan pemahaman pasar. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.